Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Taufik Hidayat di channel Lensa Taufik. Nah, kali ini saya menyebut hari Jumat itu Jumat Indah. Nah, setiap hari Jumat saya akan memposting apa saja sih pengetahuan saya tentang agama. Nah, begini. Kita bahas nikah. Di dalam pernikahan atau akad nikah, banyak sekali orang yang tidak mengetahui begitu terjadi ucapan ijab kabul, seorang wanita telah menjadi tanggung jawab seorang suaminya penuh. Jadi bukan berarti memisahkan seorang istri dengan orang tuanya, bukan, tidak. Tapi itulah tanggung jawab seorang suami. Nah, karena di dalam Al-Quran, tanggung jawab seorang anak laki-laki sangat berat, dikarenakan bertanggung jawab kepada orang tuanya, dan kemudian saudara perempuannya, dan ketiga adalah bertanggung jawab kepada istri dan anaknya atau keluarganya. Jadi seorang lelaki atau seorang suami tidak dapat dipisahkan seorang ibunya. Nah, begitu juga seorang istri yang soleha. Nah, dia akan mematuhi segala perintah suaminya, dan kemudian harus berbakti kepada mertuanya. Itu tugas seorang istri. Nah, kemudian seperti ini, di dalam akad nikah banyak sekali orang yang tidak mengetahui tentang mahar. Nah, mahar kita ucapkan umumnya pada orang awam banyak sekali tidak mengetahui apa sih, dan banyak sekali orang yang tidak peduli. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa gunanya mahar di dalam akad nikah. Nah, mahar itu adalah ikatan seorang suami dan istri. Tujuannya agar mempererat rumah tangga. Itu tujuannya ya. Tujuan yang dibuat Allah Subhanahu wa taala adalah membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian seperti ini, saya akan menjelaskan apabila ada penuntutan di tanda kutip di kemudian hari, atau apabila di dalam rumah tangga terjadi pertengkaran. Nah, kemudian seorang istri menggugat cerai suaminya. Nah, dia umumnya, terutama seorang suami yang bertanggung jawab ya. Nah, tugas seorang suami harus bertanggung jawab kepada keluarganya, anak dan istrinya terutama. Nah, jangan sampai terjadi penganiayaan, perekonomian. Kalau bisa kita sebagai laki-laki berjuang. Nah, itulah gunanya seorang pemimpin atau imam dalam rumah tangga harus bersifat tegas. Beda ya, tegas dengan emosional beda. Tapi tegas bisa terjadi emosional. Itu pengetahuan saya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan kembali tentang mahar tersebut. Nah, apabila seorang istri menggugat suaminya, apabila seorang istri menggugat suaminya ke pengadilan agama, pada umumnya yang tidak ada alasan-alasan tertentu, yaitu seorang istri tidak hanya membayar iwat,
Karena iwat di dalam buku nikah hanya dibayar 10.000 rupiah, itu masuk ke kas negara. Nah, pada umumnya laki-laki atau seorang suami bisa meminta yang namanya huluk. Dia ada 3, iwat, huluk, dan fidyah. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah iwat. Iwat adalah dibayarkan yang tertera di buku nikah itu adalah 10.000. Nah, kemudian itu terjadi pada banyak kasus tentang penganiayaan, pemukulan, perselingkuhan, masalah ekonomi. Itu yang terjadi ya. Tetapi kalau tanpa alasan yang tidak jelas, seorang suami bisa meminta huluk. Nah, apa sih huluk itu? Pas di dalam akad nikah kita mengucapkan mahar. Nah, berapa mahar Anda? Segitu bisa dikembalikan. Itu dia masuk ke dalam huluk. Nah, syarat-syarat huluk tertera di dalam surat Al-Baqarah ayat 229 dan surat An-Nisa ayat 128, dan tertera di dalam undang-undang, terutama bagi yang muslim, itu tertera. Nabi SAW bersabda, seorang perempuan datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian perempuan tersebut berkata, "Ya Nabi, saya sudah tidak suka lagi atau membenci suami saya. Jadi saya ingin berpisah." Nah, kemudian Nabi menjawab, "Apakah kamu siap untuk mengembalikan kebun yang telah ia berikan sebagai mahar?" Sang wanita menjawab, "Saya bersedia, bahkan lebih." Nah, di fidyah artinya itu pelepasan seorang istri yang membayar pelepasannya melebihi mahar yang diucapkannya ketika waktu di akad nikah. Itu dia sepengetahuan saya. Yang 3 ini ada, yang seperti saya bilang tadi, ada iwat, huluk, dan fidyah. Jadi seorang istri tidak gampang untuk menceraikan suami apabila dengan alasan yang tidak jelas. Dan perkataan tersebut atau gugatan tersebut itu bisa tidak disetujui hakim apabila penggugat tidak bisa membuktikan dengan akurat. Nah, Allah bertujuan kenapa kita ucapkan di akad nikah itu dengan mahar. Itulah tujuan Allah, agar rumah tangga tidak sembarangan untuk dipecah belakan atau untuk bercerai. Seorang suami dan istri tidak gampang untuk bercerai. Nah, karena apa? Karena perbuatan perceraian itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini Jumat Indah itu saja yang bisa saya sampaikan, dan itu saja pengetahuan saya dalam Jumat Indah ini. Nah, marilah kita sebagai laki-laki bertanggung jawab terhadap
anak, istri, dan kemudian keluarga. Dan marilah kita pilih-pilih apabila ada pertengkaran di dalam rumah tangga kita. Dan jangan pernah membawakan emosi, karena emosi adalah akan menghancurkan segalanya. Nah, bagi sang istri juga harus berpikir saya harus mengikuti perkataan orang tua saya. Apalagi yang terutama yang punya anak ya. Nah, yang punya anak tolong berpikirlah untuk anak dan saling mengalah. Suami istri harus saling mengalah demi anak. Anak adalah titipan Allah, mutiara dalam hidup. Harta kita adalah keluarga. Bukan rupiah, bukan mobil, atau rumah, atau segalanya, atau apapun itu. Nah, saran saya bagi yang menonton video-video saya ini, semoga bermanfaat video kali ini, Jumat kali ini yang saya akan share. Nah, marilah berpikir secara normal, manusia normal. Seorang istri harus berpikir seperti ini. Saya ucapkan, seenak-enaknya tinggal di rumah orang tua, lebih enak lagi kita mandiri. Seenak-enaknya ikut orang tua, lebih enak lagi ikut suami atau ikut keluarga. Karena apa? Yang sudah berkeluarga pasti merasakan. Yang pertama, saat kita berumah tangga, tidak akan ada yang mengasihi kita. Kantong kita akan kita isi sendiri. Dengan apa? Dengan pekerjaan kita, hasil kita. Demikianlah video yang saya buat, semoga bermanfaat. Saya Taufik Hidayat. Akan berjumpa lagi di Jumat yang akan datang, yaitu Jumat Indah. Saya menyatakan bahwasanya Jumat itu adalah Jumat Indah. Kenapa saya bilang hari Jumat itu hari terindah? Karena hari Jumat itu yang pertama, Adam dibuang, dicampakkan ke bumi itu pada hari Jumat. Dan Adam dikeluarkan dari surganya Allah itu pada hari Jumat. Dan Adam meninggal juga pada hari Jumat. Makanya Jumat bagi yang muslim itu adalah indah. Tunggu video-video saya selanjutnya. Apabila ada salah-salah kata saya di dalam video ini, saya Taufik Hidayat dan channel Lensa Taufik, mohon maaf lahir dan batin, karena saya hanya manusia biasa. Kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.